I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anil Clara Papetongan. Saya merupakan mahasiswi aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Sastra, Program Studi Sastra Inggris semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Minta waktunya sebentar Bapak. Saya dari mahasiswa Fakultas Sastra di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Boleh tahu nama Bapak siapa? Kenalkan, nama saya Triwono. Saya Kasih Polsek Malalayang. Jadi untuk Kasih itu tugasnya di segala bagian umum di Polsek Malalayang. Jadi seperti adik-adik datang kemari, jadi saya yang memberi. Dari dibantu? Iya, baik, di sini saya akan bertanya, bagaimana pandangan Bapak mengenai apa itu warga negara dan apa fungsinya dalam kehidupan suatu negara? Jadi kalau menurut saya ya, ini menurut saya, warga negara itu sebagai bukti legalitas seorang warga untuk tinggal dan menetap di suatu negara. Itu legalitasnya itu suatu warga negara. Jadi fungsi dari warga negaraan ini, kalau menurut saya, fungsinya itu untuk apa? Warga negara itu fungsinya untuk menjadikan seorang warga itu memiliki hak dan kewajiban di suatu negara tersebut. Jadi kalau misal warga negara Indonesia, dia berhak berpolitik, terus apalagi hak dan kewajibannya sama dalam mentaati peraturan. Karena kalau warga negara asing, dia walaupun menetap di Indonesia, dia tidak bisa memiliki hak-hak tersebut. Berupa hak politik, tidak bisa. Warga negara asing tidak bisa memilih. Betul enggak? Nah, itu penjelasan singkatnya saja. Ini menurut saya ya. Karena kan mungkin menurut banyak orang lain-lain juga. Terus apa lagi? Iya, yang kedua, menurut pendapat Bapak, mengapa persoalan tentang kewarganegaraan seperti warga negara asing bebas tinggal dan menetap atau warga negara asing masuk ke bagian lain negara tanpa izin resmi masih terjadi di Indonesia, dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait persoalan tersebut? Ya, kalau masalah bebas, warga asing bebas datang ke Indonesia itu bebas, memang bebas, tapi yang penting kan sesuai dengan peraturan. Kalau permasalahan untuk warga negara yang datang tanpa izin, istilahnya kok ilegal ya. Kalau ilegal itu perlu keterlibatan beberapa pihak. Dari situ ada pihak imigrasi, pihak penjagaan perbatasan dari TNI, Polri, terus dari pemerintah. Jadi untuk mencegah hal tersebut terjadi, masalah ilegal warga asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal itu otomatis harus di wilayah perbatasan harus diperketat. Karena negara Indonesia ini perbatasannya itu banyak, ada perbatasan darat, laut, gitu. Dan pulau-pulau terluar itu jadi lalu lintas warga negara asing yang masuk ke Indonesia yang ilegal. Contoh kayak di pulau Marore itu kadang malah tanpa dokumen orang bisa masuk.
upayanya pemerintah yaitu tadi harus diperketat, sering melakukan pemeriksaan ke warga negara asing, apakah izin tinggalnya masih ada atau enggak. Karena warga negara asing yang tinggal di Indonesia walaupun ada izin, itu ada batas waktunya. Ada tinggal izinnya, apa izin tinggal, terus apa ini, kalau di Indonesia itu dia mesti ada surat apa itu, keperluannya di Indonesia itu apa, itu mesti ada, itu diperpanjang tiap tahunnya itu di imigrasi. Jadi pemerintah mesti sering-sering melakukan pemeriksaan terhadap warga negara asing, baru diperketat di daerah perbatasan. Bisa, Pak. Nah, kalau masalah visa atau apa itu kan bisa diurus juga di imigrasi. Kalau misal sudah lewat atau mungkin ditemukan warga negara asing yang tidak lengkap secara dokumennya, jadi deportasi. Itu sudah diatur semua secara peraturan undang-undangnya, sudah diatur. Jadi supaya warga asing tidak sembarangan masuk, karena ini masalah kedaulatan. Kalau negara asing sembarang masuk, berarti orang kedaulatan negara ini perlu dipertanyakan. Jadi kira-kira itu menurut saya. Pertanyaan terakhir, dalam era globalisasi sekarang ini, menurut pendapat Bapak, apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan, namun berkeadilan dan berhasil? Kalau masalah peningkatan ekonomi kan berarti kan mengentaskan kemiskinan. Kalau menurut saya sih yang paling utama pemerintah pasti harus bantu ini masyarakat miskin untuk bisa memiliki usaha. Apapun bantuannya, kalau warga kecil itu cuma sih bantuan cuma mau habis percuma. Tapi kalau warga negara yang ekonomi di bawah itu diberikan pekerjaan, diberikan usaha, itu menurut saya lebih bisa untuk meningkatkan taraf hidup. Bukan cuma mengentaskan kemiskinan, tapi secara jangka panjang malah. Kalau cuma mau kasih bantuan, bantuannya habis, miskin lagi. Tapi kalau kasih usaha, dikasih pekerjaan, kasih pendidikan yang layak, itu menurut saya lebih bagus untuk meningkatkan taraf hidup dan mengentaskan kemiskinan. Kalau pihak atau orang dari kepolisian, yang jelas kalau untuk membantu masyarakat atau apa yang di bawah, ekonomi di bawah, memang saat ini masih kurang sih, karena kan kalau orang di kepolisian juga ada anggarannya untuk di situ. Tapi kalau untuk membantu masalah keamanan, masalah apa, orang siap. Kepolisian siap untuk membantu keamanan, dan biar siapapun yang melapor di polisi, walaupun dia ekonomi di bawah mau ekonomi di atas, tetap orang sama ratakan, semua sama di mata hukum gitu. Tapi kalau untuk masalah mengentaskan kemiskinan atau apa, terus di kepolisian memang banyak yang berita-berita viral dari orang, anaknya orang tidak punya, dia masuk polisi. Itu salah satu rekrutmen yang dilakukan polisian, itu salah satu untuk mengentaskan juga sih. Misal kalau DP anak ada yang sudah jadi polisi atau apa, setidaknya dia mengangkat ekonomi dari keluarga. Jadi di situ kalau untuk apa. Sudah? Terima kasih, Bapak. Yuk.
Di akhir video kali ini, saya sekaligus ingin mempromosikan salah satu kampus swasta terbaik yang ada di Sulawesi Utara, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sudah terakreditasi B dan di dalamnya terdapat 6 fakultas dan 8 program studi. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Sastra. Dream big and make it happen. Thank you.